Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PGSD 8. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang ada di topik 2, pembelajaran sosial dan emosional pada demonstrasi kontekstual. Oke, mari kita lihat hasil kerja kelompok kami melalui tayangan screen Zoom ini. Oke, sepertinya sudah terlihat ya tampilan layar saya. Langsung saja ke perkenalan kelompok. Anggota kelompok kami ada Faradila Nurbadria, Halimatus Sa'diyah, kemudian ada Khairun Nisa, ada Rosa Ayudia Firdausa, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sasina Najanti. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk soal yang pertama, catatan hal penting yang muncul di pikiran pertama kali saat menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi. Pelajaran dari film Laskar Pelangi adalah bahwa guru berperan sebagai agen perubahan. Terlihat dari semangat juang mereka yang tinggi dan ketidakpantang menyerahan dalam memperjuangkan pendidikan. Nah, pada film itu dijelaskan bahwasannya sekolah itu hampir tutup karena kekurangan murid. Tapi karena tekad, kemudian semangat gurunya, kemudian sekolah itu terus berlanjut dan kemudian banyak menorehkan prestasi melalui peserta didik yang ada. Dalam film tersebut, guru menggunakan kepedulian sebagai dasar dalam proses belajar mengajar, berempati terhadap peserta didik yang memiliki keterbatasan dengan menyediakan raport pendidikan khusus, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan seperti belajar di alam karena kondisi kelas yang tidak layak. Untuk selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Mbak Rosa. Kepada Mbak Rosa kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu pelajaran dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Jadi dalam film tersebut itu, guru sebagai agen perubahan menunjukkan 4 kompetensi utama. Yang pertama ada kesadaran penuh atau mindfulness, di mana guru itu menolak untuk berhenti mengajar karena memiliki tekad yang kuat untuk menjadi guru yang profesional, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi kasih sayang, di mana guru menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan melibatkan peserta didik dalam lomba cerdas cermat dan juga karnaval. Dan kompetensi yang keempat, yaitu yang ketiga itu empati, di mana guru memahami bahwa peserta didiknya itu berasal dari berbagai latar belakang dan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan kompetensi terakhir yaitu penyelidikan kritis, di mana guru menghormati karakteristik yang unik dari peserta didik. Jadi film Laskar Pelangi ini juga mengajarkan bahwa hubungan emosional yang kuat antara guru dan peserta didik itu sangat penting. Di mana dalam cerita film ini kita dapat melihat bahwa guru itu berperan sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai fasilitator dan kolaborator dalam membangun dan mendidik karakter peserta didik. Di film ini tuh juga menunjukkan pentingnya pembelajaran sosial emosional, yang mana guru itu harus memahami perasaan peserta didiknya untuk membangun keterkaitan emosional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Khairunisa. Baik, untuk selanjutnya adalah alternatif film Dead Poets Society dan Sekolah Rimba berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Untuk yang pertama, pada film DPS ini, yang mengisahkan tentang seorang guru yang mencoba untuk mendobrak sistem pembelajaran yang terkesan membosankan di kelas dan terlalu kaku, sehingga menyebabkan peserta didik terbelenggu tanpa bisa menemukan jati dirinya. Beberapa peserta didik menunjukkan minat mereka dalam pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan oleh guru yang lebih humanistik dan bersahabat. Dari film ini memberikan gambaran
kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menuntun anak menemukan jati diri serta potensi yang ada dalam diri masing-masing, sehingga bisa berkembang sesuai dengan minatnya. Pendidikan bukan tempat untuk memaksa peserta didik menjadi orang yang cerdas, tetapi bagaimana pendidikan dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk sekolah rimba, menceritakan seorang Butet Manurung, seorang pengajar muda yang meninggalkan kenyamanan kota untuk mengajar anak-anak suku, yakni anak dalam di hutan Sumatera, menghadapi tantangan alam dan resistensi budaya. Butet dengan empati dan penghormatan mengajarkan membaca, menulis, dan wawasan lingkungan melalui metode kreatif dan adaptif. Dedikasinya membuahkan hasil saat anak-anak mulai tertarik belajar dan menerapkan pengetahuan mereka, menunjukkan bagaimana satu individu dapat membawa perubahan besar melalui pendidikan di komunitas terpencil. Sekian dari saya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat adalah pelajaran dari kejadian atau film Dead Poets Society dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, di mana di film Dead Poets Society memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk menuntun anak untuk menemukan jati dirinya, serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing peserta didik tersebut, sehingga peserta didik bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan tempat untuk memaksa peserta didik menjadi orang yang cerdas, akan tetapi bagaimana pendidikan dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodrat, minat, dan bakatnya, yang kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Faradila Nurbadria. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Pelajaran dari kejadian atau film Sekolah Rimba dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam film Sekolah Rimba tersebut mengajarkan betapa pentingnya pendidikan inklusif dan juga menghormati budaya lokal melalui kisah Butet Manurung yang mengajar suku anak dalam dengan dedikasi dan empati yang penuh. Nah, film ini menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial emosional atau PSE yang membantu menciptakan lingkungan belajar positif dan memberdayakan komunitas terpencil melalui pendidikan. Nah, Butet ini mengelola emosinya dengan baik, menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi, serta menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan adaptif. Nah, keterampilan sosial dan emosional ini yang diajarkan dalam film tersebut sangat penting jika dikembangkan dalam perkembangan anak-anak dan remaja. Tentunya hal tersebut sangat membantu mereka dalam berkomunikasi yang baik, kemudian menjaga hubungan yang sehat, mengelola emosi, memecahkan masalah, dan juga memimpin dengan integritas. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sepertinya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.